Selamat siang teman-teman otomotif TV Power. Semoga kesehatan bahagia selalu saat video ini. Kan saya lagi bersama TVS Callisto. Lagi-lagi Callisto lagi nih. Kalau sebelumnya pernah di review samaan. Nah yang ini ada biru teman-teman. Ini adalah Callisto tipe Inteligo. Kalau yang kamera di reviewan itu harganya mulai dari 18,9 juta sampai 19,7 juta. Sedangkan ini dijual 20,5 juta. Ada perbedaan sekitar ya 800 ribuan. Tapi perbedaan spesifikasinya, fitur-fiturnya banyak banget teman-teman. Saya yakin deh kita sama-sama tonton, kita sama-sama lihat detailnya apa aja yang berubah. Nah kalau secara pilihan warna, Callisto Inteligo ini ada dua pilihan warna ya. Pertama adalah Moon Silver yang ini nih, abu-abu agak ke biru-biruan. Dan satu lagi adalah warna Aqua Tosca atau mirip kayak hijau Tosca gitu lah ya. Mirip kayak Yamaha yang Scion kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu. Nah, cuma yang depan kita yang warna silver ini saya suka juga warnanya silver ya. Sebenarnya bagus, agak biru-biruan. Dan kalau secara tampilan bandingin sama versi yang sebelumnya, perbedaan paling signifikan kalau bodi hampir semuanya sama persis sih, mirip banget. Paling joknya aja ya, cover joknya dibikin beda nih. Kebetulan untuk yang varian yang ini warnanya agak ke merah-merahan, coklat ke merah-merahan gitu kayak merah bata, dan ada motif segitiga-segitiga di bagian atasnya. Oke deh, kita langsung lihat fitur-fiturnya karena ini yang paling keren teman-teman. Speedometernya, ada navigasinya, Scoopy sama Fazio lewat deh. Sini. Nah teman-teman, begini nih tampilan speedometernya. Keren kan? Speedometernya sebenarnya sama kayak speedometernya TVS Entok. Sekarang dipindahin juga ke Callisto. Kalau secara tampilan dia jadi mirip kayak gadget terpisah gitu kan ya. Kontras banget sama cover stangnya. Terus isinya ada apa aja? Nah ini kalau secara tampilan nih, dia ada trip nih di bagian sini nih. Di atasnya ada trip A, trip B sama trip fuel. Jadi kalau bensinnya udah tiris nih, lampu di sini udah nyala nih, tinggal 1 bar ya si fuel meternya, maka di sini akan ada trip fuel untuk ngasih tahu sudah berapa kilometer kita berjalan dengan sisa bahan bakar di satu strip tadi ya di fuel meternya. Jadi bisa kira-kira kapan harus masuk ke pom bensin gitu kan. Kemudian tengahnya ada odometer, sebelahnya ada jam digital, yang paling gede ada speedometer. Terus bagian sini nih sebenarnya ada banyak info teman-teman sini nih. Di sini ada informasi buat Bluetooth-nya, ada tegangan baterai, ada peringatan untuk servis, dan juga ada set stand-nya teman-teman. Jadi ada indikator buat set stand. Jadi kalau tanah sampingnya masih kebuka, di sini akan nyala nih, ada logonya, dan mesin juga nggak bisa dihidupkan. Kemudian di bawahnya ini ada indikator helm teman-teman. Jadi helmnya nyala nih, kedip-kedip ya. Jadi kalau pertama kali kita nyalain dia akan kedip-kedip, ada gambar helm di sini untuk mengingatkan kita agar pakai helm sebelum naik motor. Terus bawahnya ada suhu teman-teman. Kemudian di sebelah kanan ini ada fuel meter, dan di bawah sini ini adalah informasi untuk connectivity ke smartphone dan navigasinya akan muncul di sini teman-teman. Nah teman-teman, ini aplikasinya ini TVS Connect Asia. Jadi memang buat Asia Tenggara ya. Ini kalau kita masuk, nah dia langsung minta verifikasi email lewat ini ya, lewat alamat email kita. Jadi memang agak merepotkan karena setiap nggak connect, mau connectin lagi kita harus masukin OTP-nya lagi gitu. Memang ini salah satu yang agak ribet dari aplikasinya TVS ini. 9777726, lanjut masuk ke aplikasinya. Nah teman-teman, kalau kita udah masuk ke aplikasinya, kita bisa lihat ada banyak informasi yang ada di sini ya. Misalnya ada vehicle overview. Ini kalau kita klik, nah ini ada top statistik ya, berapa top speed terakhir kita, terus berapa RPM-nya, kita terakhir jalan berapa lama, terus ini juga ada karbon yang udah dikeluarkan dari motor ini berapa banyak, rate analisisnya juga kelihatan semua di sini teman-teman. Bahkan sampai kapasitas tangkinya berapa juga ketahuan juga gitu kan. Kemudian ada juga nih, ini trip kita ya, kita tripnya udah kemana aja. Nih misalnya ini hari ini saya 21 kilo nih, average speednya cuma 37 km per jam, lama naik motornya 41 menit, semuanya ada di sini teman-teman, lengkap gitu. Kemudian ada juga informasi buat ini nih, user manual misalnya nih. Ini user manualnya juga lucu sih, jadi ada video untuk kita bisa ngeliat settingan-settingan motor ini. Terus ada user manual, cuma yang aneh user manualnya malah isinya brosur teman-teman. Bukan user manual motor ini tapi brosurnya ya, mungkin lupa upload atau salah upload mungkin nih. Kemudian ada nih terakhir parking di mana lokasinya juga bisa ketahuan juga di sini gitu kan, bisa kelihatan gitu. Terus ini ada video how to-nya, jadi misalnya ini ada panduan-panduan untuk setting speedometer atau yang lain-lain juga semuanya ada di sini. Sebenarnya lumayan lengkap sih. Kalau ini settingnya, ini setting untuk voice assist. Oh iya, di motor ini juga bisa pakai voice assist teman-teman. Jadi kita bisa melakukan perintah pakai suara. Nanti kita sama praktekin ya. Kemudian kita konekin deh. Ini kita konekin untuk ke Bluetooth-nya. Nah, cara connect ke Bluetooth-nya kita harus cari kode Bluetooth motor ini ya. Caranya nih, di bawah ini ada mode, kita tekan yang lama banget sampai nanti di bawah sini akan keluar kode Bluetooth-nya nih. Nah, nih TVS berapa gitu ya. Pair mode. Nah, kita tinggal cari di sini. Nah, kalau udah masuk kayak gitu teman-teman,
kita bisa langsung ketik nih kita mau kemana, misalnya mau ke kantor deh, misalnya kantor saya ya, ke Kompas Gramedia Jalan Panjang Raya misalnya gitu kan, klik. Nah kalau diklik tuh, jadi kita bisa langsung start. Nah navigasinya mulai. Di sini juga langsung nongol teman-teman nih. After 350 meter kita belok ke kiri kayak gitu-gitu. Cuma memang di sini pakai bahasa Inggris ya. Jadi mau nggak mau ya kita sekarang belajar bahasa Inggris lah ya. Jadi minimal tahu lah kalau left itu ke kiri, kalau right itu ke kanan gitu kan. Gitu teman-teman. Cuma memang koneksi ini mengharuskan si handphone nyala terus nih, nggak boleh sampai ketutup, nggak boleh sampai mati aplikasinya. Gitu juga sama ini ya, sama layarnya ya. Soalnya kalau dia mati, maka di sini juga akan mati juga, akan terputus juga koneksinya teman-teman. Jadi sebenarnya kayak mirroring aja sih. Cuma enaknya kita nggak perlu naruh-naruh HP di stang gitu kan. Langsung ada nongol di sini nih, kanan kirinya semua udah ada petunjuknya di bagian sini teman-teman. Enak banget sih kalau menurut saya sih. Kemudian selain itu di sini juga ada informasi yang lain nih. Di sini ada baterai handphone kita ada di sini, terus ada sinyalnya juga, terus ada notifikasi buat telepon dan buat SMS masuk. Coba ya, kita cobain telepon ya. Nah teman-teman nih contohnya nih, ini Aan nelpon ya. Di sini juga nama yang di kontak kita itu di handphone juga akan nongol nih, Aan Otomotif kan, sama tuh sama di handphone kan. Jadi kita bisa tahu, wah Tante Aan lagi telepon. Jadi bukan cuma ngasih tahu ada telepon doang, tapi sampai siapa yang telepon pun bisa nongol di sini namanya gitu ya, keren-keren. Nah ini ada satu miss call untuk ketahuan gitu kan. Terus ini ada logo teleponnya juga nih, telepon miss call juga ada di sini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita cobain pakai voice komennya ya. Misalnya nih, kita misalnya mau nanya Nearest petrol pump. Nah langsung ketahuan dong. Mantap ya, mantap banget gitu teman-teman. Nah di sini juga langsung nongol tuh. Nah gitu teman-teman, sebenarnya gila keren banget kan. Untuk ukuran motor Matic 110 cc atau 100 cc ya, ini paling keren sih. Yang lain nggak ada yang begini teman-teman. Bisa ada navigasinya, nyuruhnya bisa sambil ngomong. Oh ya kalau kita ada ini ya, headset Bluetooth ya misalnya, atau nggak ke intercom juga bisa nyambung juga. Jadi nggak perlu ngomong di smartphone-nya, ngomongnya langsung ke headset Bluetooth-nya teman-teman. Tapi dengan cara ini nih, neken tombol di sini, di stang ini ada tombol orang lagi ngomong, bisa sambil tekan sambil ngomong, bisa langsung ngasih perintah. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik ya, tapi hanya untuk perintah-perintah yang sederhana kayak misalnya tadi itu buat cari tahu di mana pom bensin terdekat misalnya, kayak gitu teman-teman. Oke, itu yang pertama tuh, yang paling keren dari tipe Intellego ini. Kemudian yang berikutnya adalah di mesinnya, yaitu di sistem starternya. Jadi kalau di versi yang ini udah pakai namanya e-touch start ya, yang kalau kita pencet starternya suaranya halus banget, langsung greng, tiba-tiba langsung nyala. Jadi si TVS ini sekarang juga udah pakai starter integrated generator ya, jadi mirip kayak smart motor generator di Yamaha. Sama-sama kita dengerin deh, kayak gini nih, bukan? Nggak ada suaranya, tiba-tiba langsung greng aja. Dan starter itu juga bikin TVS bisa menyematkan stop start system ya. Kalau di TVS namanya Intellego teknologi. Jadi mirip lah kalau kita lagi jalan terus berhenti, setelah sekian detik langsam mesinnya akan mati sendiri. Terus waktu buka gas akan nyala lagi. Tapi kalau di TVS ada pengamannya. Jadi nggak langsung buka gas teman-teman. Kalau dibuka gas nggak bisa nyala. Ternyata harus tekan tarik rem belakangnya dulu. Rem belakang tarik sambil digas baru mesin bisa nyala buat safety kan. Siapa tahu ada yang lupa nih, lagi dalam mode stop start systemnya aktif, tiba-tiba digas kan motornya bisa lompat kan kalau kita lagi nggak siap kan. Nah kalau di TVS ini harus tarik rem belakang dulu. Awalnya kagok sih, tapi lama-lama wah bener juga nih, safety juga nih. Apalagi kalau misalnya kita lagi bawa anak kecil kan, pasti akan lebih safety gitu teman-teman. Kemudian kalau secara mesin ya spesifikasinya sama aja teman-teman, sama persis kalau dibanding sama versi yang sebelumnya ya. SOHC, 2 klep, 109 cc, perbandingin udara nggak pakai radiator kan. Terus powernya juga cuma 7,4 HP aja, torsi maksimalnya 8 Nm, sama persis. Begitu juga sama feeling impresi berkendaranya. Ini motor mantap teman-teman. Irit dan ketambahan itu tadi tuh ada stop start systemnya ya. Fitur yang kalau kita lagi di lampu merah berhenti bikin makin irit lagi. Nah kita kemarin sempat nyobain nih, ada 2 kali percobaan ya. Yang pertama yang jalannya ya inilah ngikutin eco indikator. Jadi eco indikatornya nyala warna hijau, jalan santai itu bisa sampai 51 km per liter. Artinya itu sama iritnya kayak Honda Beat, kayak Scoopy, kayak Genio, mirip-mirip mesin ESP-nya Honda yang baru itu kan. Ya kalau menurut saya sih oke banget sih. Kemudian yang kedua,
kita nyobain lebih sering gaspol terus. Saya dari rumah sampai ke Bogor balik lagi ke rumah, ke kantor bolak-balik gaspol terus ya, banyak gaspolnya lah ya. Kenapa? Karena motor ini emang larinya nggak kencang-kencang banget teman-teman, cuma 83 km per jam di speedometernya. Siapa yang nggak gemes kan naik motor cuma 80 km per jam aja. Akhirnya sering banget gaspol dan itu bikin kursi bahan bakar sedikit lebih boros. Jadi di mode yang kedua itu ya cuma dapat 47 km per liter aja. Ya kalau misalnya sih masih wajar lah ya, masih nggak terlalu boros-boros banget gitu kan dengan gaya berkendara yang sangat agresif. Cuma kalau buat kalian yang bawa motornya santai, kayak ibu-ibu cuma di komplek, buat antar anak gitu, rasanya sih motor ini bisa jauh lebih irit sih, bisa 51 km per liter lebih. Terus gimana dengan karakter mesinnya? Nah, karakter juga mirip kayak yang sebelumnya ya, dari 0 sampai 20 km per jam tuh lumayan responsif, tapi dari 20 km per jam sampai 50-55 km per jam lemotnya lemot banget. Baru di atasnya agak enak lagi sampai top speed di sekitar 83 km per jam. Sebenarnya bisa sih sampai 86-87 km per jam, tapi kalau kita lagi ketemu turunan ya, cuma di jalan yang datar flat kayaknya memang dipatok limiternya di 83 km per jam. Sedangkan waktu kita ngetes pakai racebook ya, ternyata top speednya nggak nyampe 80 km per jam teman-teman. Mentok hanya di 79 km per jam aja, jadi ada deviasi yang lumayan ya, 79 ke 83 km per jam antara GPS sama speedometer di motor ini. Jadi kalau secara performa sih menurut saya ya bukan motor yang bisa diharapkan buat kalian yang suka kebut-kebutan, suka pecicilan gitu, bawa motor agresif lah lupakan motor ini. Tapi kalau buat yang jalan santai, smooth gitu, oke lah. Tenaganya biasa aja, tapi iritnya luar biasa. Iritnya mirip kayak Honda Beat, kayak Scoopy. Dan satu lagi teman-teman yang harus kalian tahu adalah mesinnya. Wah, halus banget loh. Bener-bener yang dari awal buka gas, terus waktu kita lagi cruising di 30-40 km per jam, mesinnya tuh kayak bergitirnya tuh bener-bener yang ringan banget, yang halus gitu teman-teman. Mesin yang menambah kenyamanan ya, jadi waktu lagi dipakai juga nggak ada banyak vibrasi, getaran-getaran yang nggak perlu gitu kan. Asik sih kalau menurut saya sih, kalau buat santai oke lah. Buat santai kalau menurut saya masih masuk. Tapi kalau kalian yang agresif, suka nyalip-nyalip, repotin sih emang, bikin gemes. Karena cuma 80 km per jam dan di range 20 sampai 50-55 km per jam, sengaja dibikin lemot banget, dicekek biar kursi bahan bakarnya bisa hemat. Oke teman-teman, sekarang kita ngomongin riding positionnya. Wah, ini teman-teman, enak asli, beneran deh. Kalau lihat bentuknya kan kayaknya aduh nggak Indonesia banget kan, tapi begitu dinaikin, didudukin buat jalan jauh. Saya dari rumah nih, dari daerah Depok ke Bogor, PP biasanya pegel pakai matic kecil kayak gini. Wow, nggak ada pegel-pegelnya. Apa yang bikin nggak pegel? Pertama joknya teman-teman, joknya ini lebar, empuk, bukan cuma busanya tapi sampai kulit-kulitnya juga rasanya itu empuk, lembut gitu ya. Terus posisi berkendara juga enak ya, stangnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, pas lah ya. Kemudian juga sudut stangnya juga dia nekuk ke dalam dikit, jadi di pergelangan juga nggak capek. Pijakan kakinya juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya, kaki saya masih agak turun sedikit, dan ini deknya lumayan lega teman-teman. Ini lega banget sih. Saya bawa tas agak gede taruh di sini gampang-gampang aja. Galon juga pasti masuk sini sih. Bisa ditaruh di samping kanan kirinya ya. Jadi segitiga berkendaranya memang enak banget, nggak bikin capek. Kemudian jangkauan ke aspal juga nggak tinggi-tinggi banget teman-teman. Jadi biarpun joknya lebar, tapi karena tinggi joknya cuma 750 mm, nih saya tinggi 165 cm aja, cuma jinjit dikit aja. Rasanya sih buat cewek-cewek, buat mbak-mbak gitu ya, yang nggak terlalu tinggi juga masih nyaman pakai motor ini ya. Nggak terlalu yang jangkung-jangkung banget gitu teman-teman. Oh iya, di boncengnya juga enak teman-teman. Duduk di belakang juga enak, joknya juga lebar juga, yang belakang juga empuk. Posisi pencaknya juga nggak yang terlalu yang maju-maju banget ya, nggak terlalu ngangkang juga, jadi masih enak. Dan di belakang sini ada ini nih sandaran buat di pinggul ya, buat di sini nih, jadi enak banget nih, bisa buat nyender juga di sini, dan ini lumayan empuk juga gitu teman-teman. Kalau riding position sih wah mantap sih, bikin betah gitu kan. Apalagi suspensinya. Nah, suspensinya juga ini yang depan, yang belakang karakternya semuanya empuk banget. Jadi mau lewat jalan beton, jalan konblok, jalan yang gelombang-gelombang, banyak jalan rusak, yang depan nih jarang banget bottoming teman-teman. Empuk, jaraknya lumayan panjang, dan jarang bottoming, jarang mentok yang jedak gitu loh. Hampir nggak pernah. Paling kalau lewat lubangnya agak gede sih baru cedak betak gitu ya, tapi wajar. Tapi yang jelas ini lebih enak daripada suspensinya Honda Beat, Scoopy, atau Yamaha itu yang jaraknya pendek banget gitu kan. Nah yang belakang juga sama, yang belakang juga karakternya empuk, cuma yang belakang ini punya 3 setelan preload yang kalian bisa atur cuma dengan muter pakai jari teman-teman, pakai tangan aja muternya, nggak perlu pakai obeng atau alat khusus ya, jadi sangat memudahkan banget. Nah karakter suspensi yang empuk dan nyaman ini
ternyata kalau buat balok kencang emang agak goyang-goyang, jadi feelingnya sedikit mirip kayak pakai motor yang banyak kempes. Padahal di motor ini udah saya pompa sesuai sama rekomendasi kan. Jadi rekomendasinya itu yang depan ini tekanannya 24 PSI, yang belakang 32 PSI. Yang depan memang agak kempes ya, dibikin 24 PSI dari si TVS-nya. Dan itu juga sangat mendukung kenyamanan sih, nyaman, empuk semuanya, joknya empuk, suspensinya empuk, buat jalan jauh nggak capek. Cuma emang stabilitasnya ya agak terkoreksi dikit lah ya, agak goyang-goyang dikit kalau lagi belok kencang. Oke, kemudian gimana dengan remnya? Nah, ini remnya juga saya suka juga. Kenapa? Karena ternyata lumayan pakem. Yang depan pakai disc 220 mm, pakai kaliper 1 piston, yang feelingnya lumayan pakem, dan kalau tarik ya nggak keras-keras banget lah ya. Masih tergolong empuk, dan di motor ini juga sudah pakai kombi brake system ya. Tapi kalau TVS menyebutnya SBT, Synchronized Brake Technology. Jadi kalau rem belakang ditarik, yang depan juga ikutan main dikit. Gitu teman-teman. Kalau dari handling sih oke lah ya. Posisi duduknya nyaman, suspensinya empuk, buat belak-belak juga kalau bisa lumayan lincah ya, lincah banget malah. Kenapa? Karena yang pertama ada di rodanya teman-teman. Motor ini rodanya pakai ring 12 tapi lebar cuma 90/90, nggak terlalu gede-gede banget. Yang belakang emang jadi agak aneh sih. Kalau dilihat dari belakang bodinya gede banget tapi rodanya kecil kan. Biarpun aneh cingkrang tapi dinaikinya enak banget, jadi bikin lincah, bikin ringan gitu kan. Terus wheelbase-nya nggak terlalu panjang-panjang banget, cuma 1,2 meter aja. Dan yang terakhir adalah bobotnya. Bobotnya biarpun lebih berat dari Honda Beat, tapi ya masih oke lah ya. Di motor ini beratnya 109 kg. Agak lebih berat 2 kilo kalau dibandingin sama Kalisto yang versi biasa yang versi sebelumnya, gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lihat fitur-fiturnya. Sebenarnya di videoan sebelumnya itu udah dijelasin semua fiturnya Kalisto. Cuma kan itu ya Kalisto yang biasa kan, bukan Kalisto yang Intellego. Biarpun sebenarnya ya mirip-mirip sih. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita reminding sama-sama ya. Pertama, mulai dari atas ini nih. Dari windshieldnya. Ini ada windshield yang kalau menurut saya sih awalnya ini agak aneh ya. Bentuknya aneh banget. Motor begini dikasih windshield beginian gitu kan. Tapi ternyata kalau salah fungsi, woi mantap teman-teman. Buat jalan malam, dada tuh nggak gampang masuk angin ya. Jadi dada tuh nggak langsung kesentor angin. Cocok buat yang udah umur 40-an kali ya. Oke banget teman-teman. Coba kalau siang-siang emang agak panas ya. Dan yang menarik adalah nih. Ini bener-bener kokoh banget loh, tebel, kokoh, materialnya nggak kaleng-kaleng, bagus deh. Kemudian turun ke bawah, ini ada headlamp, sudah LED, dan ini lampu dekatnya yang kanan kiri, lampu jauhnya yang tengah. Terangnya sih oke lah, lumayan buat jalan sendirian sih di perkotaan udah cukup banget. Kemudian kita lihat turun ke bawah, di sini ada lampu sen yang masih pakai fog lamp ya. Dan ini bodinya teman-teman, kalau di TVS Kalisto itu bodinya kombinasi antara plastik, di sini plastik, sama ada bodi yang kaleng. Nah ini kaleng nih. Tuh, gokil ya. Jadi si spakbornya dikasih besi. Mungkin di India karena rusuh-rusuh kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tabrak-tabrakin aja, nggak cepet rusak karena bodinya pakai plat, bukan pakai plastik kayak di bagian bodi yang atas ini. Kemudian ini teman-teman, ini remnya di spek 220 mm, pakai kaliper 1 piston, bannya ini ban depan sama belakang ukurannya sama ya, sama-sama 90/90 ring 12. Jadi biar ring 12 tapi profilnya kecil, beda sama Scoopy, sama Casio, dari Velano ya, itu kan lebar-lebar kan. Kalau di motor ini kecil banget teman-teman, lebarnya cuma 90 doang teman-teman. Terus desain peleknya juga kalau menurut saya nggak terlalu yang keren-keren banget ya, biasa banget desainnya, malah cenderung sporty, nggak ke arah yang klasik gitu kan. Gitu. Dan teman-teman, lanjutin yang kaleng nih. Jadi yang kaleng selain spakbor, di bodi belakang sini juga pakai kaleng juga nih. Ini juga plat juga nih. Wow, mantap ya. Jadi bodi sampingnya yang gede-gede gini juga dikasih plat juga. Jadi wajar kalau bobotnya agak berat lah, 109 kg. Sedikit lebih berat kalau dibanding sama Scoopy yang cuma 90 sekian kilogram gitu. Oke, sini sekarang kita lihat di area kemudinya nih. Spion. Wah, spionnya nih teman-teman nih. Spionnya bener-bener kokoh banget ya. Kokoh, nggak getar juga, cakep juga. Krom-kromnya juga warnanya tuh kinclong banget. Terus ini tadi speedometernya kita udah jelasin. Di sini ada tombol-tombol ya, tombol buat yang start sistemnya, ini buat voice command, ada tombol starter, di sebelah kiri ada buat klakson, ada lampu sen, dan ini ada buat lampu jauh, sekaligus ada pas beamnya juga, ada pas beam di sini teman-teman. Unik ya, jarang-jarang ada Matic yang pakai kayak gini. Kemudian di sini nih, ini ada parking brake lock yang gampang banget pengoperasiannya nih. Asli ini enak banget teman-teman. Ini salah satu yang terenak selain punya Yamaha ya, gampang banget dioperasikan, nggak kayak punya Honda yang agak keras kan, kalau ini gampang banget. Kemudian turun ke bawah, ini ada rumah kunci baru. Nah, ini barunya apa? Karena sekarang buat buka jok sama buat buka tutup tangki bahan bakar langsung di sini nih.
Ini kalau ke kanan buat buka jok, kalau ditekan lalu putar ke kiri buat buka tutup tangki bahan bakarnya gitu. Emang harus dipaksa teman-teman, harus dipaksa. Joknya kebuka, tangki bahan bakarnya juga kebuka. Nah, motor India itu kalau matic-matic kebanyakan gini nih, tutup tangki bahan bakarnya ada di belakang gini, ada di pantatnya ya. Jadi memudahkan banget, nggak repot waktu lagi mau ngisi bahan bakar. Tangkinya 6 liter teman-teman, gokil kan, gede banget tangkinya. Jadi kalau misalnya bisa 50 km per liter aja, sekalian full tank bisa 300 km sekali ngisi penuh gitu. Bagasinya deh, bagasinya ada 21 liter, lumayan lebar ya, lebar, panjang juga, tapi nggak dalam. Efeknya apa? Helm nggak bisa masuk sih. Helm yang open face aja nyangkut teman-teman, sayangnya itu. Tapi sebenarnya lebar, barang-barang apa aja bisa masuk ke sini. Dan di sini ada lampunya tuh. Jadi kalau lagi malam-malam kalian bisa ngelihat isinya dengan mudah ya, karena ada lampu di sini. Terus di sini juga ada toolkit nih, masih dikasih kunci-kunci teman-teman, ditaruh di bagian sini gitu. Oke, lanjut turun ke bawah sini nih. Di area sini ada apa lagi? Ada kantongan barang. Nah, di kantongan barang sini teman-teman, bukan cuma satu tapi ada dua. Selain yang sini juga lagi sini nih, di dekat joknya ini. Yang ini malah model ada pengaitnya ya, ada penguncinya gitu, jadi nggak bakal lari-lari gitu. Kemudian ini ada power outlet yang model udah USB. Di bawahnya ada konsol, ini bisa buat nyimpen air mineral, taruh sini bisa teman-teman. Dan bisa juga buat naruh HP ya, jadi misalnya kalian ngecas HP-nya langsung taruh di sini juga bisa juga nih. Jadi kalau misalnya lagi ngaktifin navigasinya, baterainya nggak mau tekor karena harus nyala terus, langsung nih dari sini langsung cas ke sini, jadi navigasinya bisa hidup terus gitu teman-teman. Kemudian cek pijakan kakinya, ini lumayan lega ya, gede banget. Dan di sini ada tekstur ini ya, apa namanya, kasar-kasar di kaki, lumayan keset nih, nggak licin. Terus ini ada pijakan kakinya bentuknya bisa banget, jadi pakai plastik teman-teman. Biasanya kan logam, malah TVS pakai plastik ya, mungkin biar agak lebih hemat gitu kan. Kemudian di sebelah kanan sana yang unik adalah ini nih. Nah ini juga lucu nih. Jadi si kickstarternya dia bukan ke belakang kayak motor-motor Jepang, tapi ke depan. Tujuannya apa? Biar kita sambil duduk di atas motor pun bisa starter teman-teman. Contohin ya, kayak gini nih. Tuh, lucu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba akinya tekor, harus starter gitu kan, ya itu kita nggak perlu standar 2 pun bisa langsung di starter, nggak perlu turun dari motor. Oke teman-teman, yang unik lagi adalah ini nih, standar tengahnya. Nah, tengahnya itu kalau dioperasiin empuk banget, gampang banget, enteng ya, ringan. Kenapa? Karena ini nih, asnya panjang banget teman-teman. Asnya panjang, kalau kita standarin, tuh gampang banget tuh, gokil ya. Nah, di sini ada per lagi teman-teman, ada per, dan ini tuas punggung kita juga fleksibel tuh. Nah, kayak gini nih. Kenapa dibikin fleksibel? Biar dia nggak nyangkut nih, karena kan dia panjang banget kan. Kalau terlalu panjang, kalau nggak ada tuas fleksibelnya kayak gini, pasti akan miring tuh, akan miring. Nah, kan miring kayak gini kan, kayak gini nih. Tapi karena ada pernya, dia bisa fleksibel, makanya masih tetap bisa datar waktu diparkir kayak gitu. Lucu sih, ini nggak kepikiran nih. Standar ini sama tuasnya nih ya, tuas apa namanya, tuas kickstarternya juga unik banget, ada di bagian sini. Gitu teman-teman. Kemudian, oh iya nih, ada di sini. Ini juga unik juga nih. Ini ada setelan buat nyetel kekerasan shockbreakernya. Jadi setelan preloadnya ada di sini teman-teman. Dan ini kalau mau nyeting cukup pakai tangan aja nih, bisa langsung digeser. Tuh. Nah, saya pindahin ke yang paling ringan nih, paling empuk nih ya. Kalau mau dikerasin tinggal digeser lagi ke sebelah kiri. Ternyata berat juga. Tuh. Ke tengah nih, ke setelan yang paling keras nih. Tuh, gitu teman-teman ya, emang agak keras tapi nggak perlu alat apapun karena di sini ada tuasnya buat geser-geser, nggak terlalu berat. Cuma memang triknya harus di standar 2 ya, biar nggak ada tekanan ke suspensi belakangnya gitu. Kemudian di bagian belakang teman-teman, ini semua lampu-lampunya bisa pakai boklam teman-teman, boklam. Dan yang unik adalah ini nih, bentuk knalpotnya. Kalau lihat dari belakang sini ya, dari belakang frontal gini ya, ini kelihatan banget kalau bagian sininya nih, ini dibikin pipih biar bisa masuk ke dalam bodinya. Jadi waktu suspensinya main, knalpotnya ikutan main, dia nggak mentok ke bodinya tapi masuk ke dalam gitu teman-teman. Gokil ya. Kemudian di knalpotnya ada tulisan CVTi, mungkin ini berhubungan sama transmisinya ya. Dan ada BS6. BS6 ini standar emisi teman-teman. Jadi kalau di Indonesia itu udah setara sama Euro 4 ya. Jadi memang secara emisi gas buang lebih tinggi standar daripada di Indonesia.
emisi gas buangnya sudah dipastikan akan sangat ramah lingkungan gitu kan. Harusnya sih kalau uji emisi pasti lolos nih. Kira-kira itu ya yang menarik dari si TVS Callisto ini. Oke teman-teman, jadi kira-kira itu review hari kita ngomongin TVS Callisto Intellego. Jadi kalau secara overall sih saya suka motor ini ya. Nyaman banget teman-teman, nyaman posisi duduknya, suspensinya empuk banget, terus juga mesinnya halus, irit banget juga, iritnya mirip-mirip kayak Honda Beat, kayak Genio, kayak Scoopy, tapi ada tambahan-tambahan fitur kayak ini nih. Speedometernya udah ada, navigasinya keren banget kan. Yang lain belum punya, di motor ini udah ada. Cuma kalau kekurangannya kalau menurut saya sih tadi ya, performanya memang sih gemesin. Kalau buat kalian yang suka pecicilan gitu kan, bawa motornya agresif pasti gemes banget karena tenaganya bener-bener yang lemot banget teman-teman. Udah gitu top speednya juga di speedometer cuma 83 km per jam aja, nggak bisa lebih dari itu ya. Kalau lebih ya paling 86 km per jam, itu pun hanya di turunan doang gitu kan. Kalau datar mentok di 83 km per jam, aduh atau lagi nyalip-nyalip rasanya kurang greget gitu kan, agak gemes gitu. Itu yang pertama, kekurangan pertama di performanya ya. Terus yang kedua, kalau menurut saya di build quality kali ya. Build quality-nya sebenarnya kalau materialnya bagus sih, kayak plastiknya tebel gitu kan, tebel banget. Cuma memang ada beberapa bagian yang kayak misalnya nih, ini kayak di stang ini ada gap antar bodinya renggang-renggang gitu kan. Terus di bagian sini misalnya pertemuan antar bodi juga renggang-renggang. Terus di bodi-bodi yang plat ya, yang bentuknya plat besi kayak di spatbor ini ada beberapa spot yang kalau menurut saya kurang mulus nih, kayak misalnya di pojok sini nih, di pojok sini ini kalau dipegang bahkan platnya masih tajam gitu bagian dalamnya. Terus di sini nih, ini kayak ada besi yang belum mulus, masih geradakan, udah langsung dicat gitu kan. Di belakang sini juga ada nih, di bagian sini. Nah, di sini juga ada nih. Ini malah kelihatan banget nih, kelihatan kayak kentengan belum jadi, belum dikasih jempol, udah langsung dicat gitu ya. Jadi memang kalau secara build quality mungkin agak sedikit di bawahnya motor Jepang sih untuk kerapiannya. Tapi kalau material sih kalau menurut saya oke sih. Dan satu lagi yang menurut saya agak mengganjal adalah desainnya teman-teman. Desainnya ini nggak Indonesia banget dulu. Desain yang orang kalau suka, bukan akan suka banget, tapi kalau nggak suka ya ini motor apa sih kok aneh banget gitu kan. Sama kayak saya juga waktu pertama kali motor ini kan, waduh ini bentuknya nggak Indonesia banget ya, bentuknya India banget gitu. Cuma desain yang aneh ini akhirnya lupa gitu ketika saya udah bawa motornya kan, yang nyaman banget, empuk gitu kan, mesinnya halus, bensinnya irit, terus desain yang aneh itu jadi lupa teman-teman. Ya kalau menurut saya sih sarannya mungkin ya, mungkin dengan platform ini, frame ini, terus pakai mesin ini juga bikin desain yang khas Indonesia. Jadi memang khusus buat Indonesia, ada kasih desain yang mungkin agak lebih tajam-tajam gitu untuk motor-motor yang desainnya modern, atau ya kalau misalnya mau dibikin yang lucu retro ya sekalian lah dibikin yang imut-imut gitu, misalnya kayak Scoopy, kayak Fazio gitu kan, yang disesuaikan sama selera orang Indonesia gitu sih. Itu sih teman-teman. Kalau menurut saya sih, lainnya sih oke, overall nggak ada masalah ya. Dan fiturnya juga lengkap banget, ada navigasi, ada segala macem fitur-fitur yang kalau menurut saya setara sama motor-motor Jepang, bahkan lebih tinggi dari motor Jepang, tapi harganya terjangkau banget, cuma 20.500.000 aja. Jauh lebih murah daripada Scoopy, daripada Fazio, daripada Grand Vilano gitu kan. Tapi fiturnya oke, dan naiknya juga nyaman gitu teman-teman. Oke deh, kira-kira itu bisa kita ngomongin TVS Callisto Intellego versi 2023. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.